主车就要来了，他到现在还没露面，征服了他。喂，你在哪儿啊？出租车就快到了。对不起，对不起，我刚醒，我马上就到。 Dalam video animasi yang baru saja kita nonton, ada beberapa karakter Hanzai yang di-highlight. Apakah Anda tahu itu artinya apa atau menunjukkan apa? Betul, itu adalah Chio. Chio adalah salah satu karakter yang sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari, sama dengan seperti video yang barusan kita nonton bersama. Tapikah Anda tahu itu menunjukkan apa? Kalau kalian belum tahu, Anda berada di video yang paling tepat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita simak video ini dengan seksama. Jayo! Learn Mandarin with Jay， 太中文很容易。Come on, come on， 跟我一起进步，一起学习。 Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penggunaan Chio terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah kalimat dengan adanya Chio, alangkah baiknya kita cari tahu tentang Chio itu sendiri apa. Nah, saat kita merujuk kepada dictionary, kamus, kita bisa melihat Chio dengan macam-macam kelas kata. Chio bisa menjadi kelas kata proposisi, dia bisa menjadi kata kerja, dia bisa menjadi conjunction, dia juga bisa menjadi adverb, dia juga bisa menjadi proposisi. Nah, dalam video ini kita akan fokusnya dalam hal penggunaan Chio sebagai adverb. Bagaimana kehadiran Chio ini bisa memberi kejelasan tambahan ke kalimat yang kita ucapkan. Seperti itu teman-teman. Sehingga kita dapat katakan Chio sebagai adverb, sebagai keterangan, bisa berfungsi seperti berikut. Yang pertama, bisa menyatakan peristiwa terjadi lebih awal, menyatakan segera atau langsung, bisa juga menunjukkan penegasan atau fokus, dan juga bisa menunjukkan makna saja, hanya atau cuma, atau dalam tanda kurung pembatasan. Seperti itu teman-teman. Fungsi yang pertama yaitu Chio untuk menyatakan sesuatu peristiwa terjadi lebih awal daripada yang kita ekspektasikan atau penuturnya ekspektasikan. Seperti apa? Bisa kita memberi konteks ke lebih awalan itu tadi ke sebuah kalimat dengan kita merumuskan kalimat sesuai pola berikut, yaitu subjek, kemudian kata keterangan waktu, kemudian diikuti oleh Chio, kata kerja, dan diakhiri dengan objek dan la. Sebagai contoh, ta pa tian Chio tao le. Dalam kalimat ini kehadiran Chio memberi secara semantis memberi arti bahwa pa di sini cepat, lebih sangat awal. Secara semantis juga kita dapat artikan implicitly atau secara tersirat bahwa jam 8 itu lebih awal daripada yang dijanjikan. Seperti itu. Sebagai contoh yang lain, mungkin saya bisa katakan, bayangkan Anda janjian sama Luna, salah satu teman kalian, kemudian dia selalu hadir tepat waktu, tapi pada kali ini dia hadir 1 jam lebih cepat daripada kalian janji atau ekspektasi hadir, yaitu jam 7 itu tadi. Nah, kemudian konteks tadi itu kita bisa bilang dengan ta liu dia Chio tao, seperti itu teman-teman sekalian. Itu sebagai penggunaan yang pertama. Baik, mari kita lanjutkan ke penggunaan kedua dari adverb Chio dalam bahasa Mandarin, di mana Chio bisa juga dikatakan untuk digunakan dalam kalimat-kalimat yang dimana peristiwa itu akan segera dilakukan. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita dapat tandai dengan adanya kata langsung dalam kalimat kita.
Misalnya saya langsung mau pergi, saya langsung cabut, saya habis makan langsung ke kelas dan lain-lain. Dalam bahasa Mandarin langsung itu bisa diwakili oleh adverb jiu itu tadi dengan struktur subjek, kemudian jiu diikuti kata kerja, kemudian objek, dan diakhiri le. Sebagai contoh bisa kita katakan misalnya oce wan fan jiu zou le. Setelah makan selesai saya akan langsung pergi. Atau senjai jiu zou ba, yang artinya adalah sekarang langsung berangkat. Seperti itu teman. Fungsi selanjutnya adalah untuk penegasan. Jiu bisa hadir di sebuah kalimat untuk menegaskan sesuatu di kalimat tersebut. Nah, dengan pola apa kita bisa membuatnya? Kita bisa membuatnya dengan pola subjek, kemudian diikuti jiushi, kemudian diikuti predikat, di mana predikat ini merupakan hal yang kita ingin tegaskan. Misalnya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kita bisa katakan dia loh orang yang bisa berbahasa Mandarin, dia kita tegaskan dalam kalimat ini. Nah, bagaimana kita bisa membuat kalimat ini dalam bahasa Mandarin dengan pola tersebut? Seperti ini kira-kira. 会说中文的人就是他, seperti itu. Ta adalah orang yang atau objek yang ditegaskan dalam kalimat ini. Kemudian fungsi terakhir dari jiu sebagai adverb dalam bahasa Mandarin adalah sebagai pembatasan. Pembatasan yang dimasukkan di sini adalah bahwa yang kita fokuskan adalah A, bukan B, bukan C, bukan D, atau yang lainnya. Nah, dengan C ini sendiri kita bisa mengkerucut dan membatasi fokus kita seperti itu. Dalam bahasa Indonesia kerap ditandai dengan kata cuma, hanya, atau saja. Sebagai contoh misalnya dia taunya makan saja. 他就知道吃饭, seperti itu. Kita bisa gunakan dalam bahasa Mandarin dengan menggunakan jiu sebagai hanya atau cuma. Dia tahu makan saja. Untuk menunjukkan pembatasan dalam kalimat kita dengan menggunakan jiu itu sangat sederhana. Dengan pola subjek ditambah jiu diikuti verb dan ditambah objek sekiranya ada. Nah, contoh yang lain bisa kita gunakan adalah 我就问一个问题. Aku hanya tanya satu pertanyaan saja. Nah, pembatasan atau penegasan itu ditandai dengan adanya jiu dalam bahasa Mandarin. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman sekalian, itu tadi 4 fungsi jiu sebagai adverb dalam bahasa Mandarin. Nah, teman-teman sekarang coba kerjakan kuis ini yang saya sediakan untuk kita lihat sejauh mana kalian sudah paham menggunakan jiu. Nah, kuisnya nanti saya akan tunjukkan, teman-teman bisa pause dan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman sekalian, bagaimana kuis tadi? Apakah ada yang salah? Tidak masalah. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Tidak masalah. Oleh karena itu, saya sediakan e-modul yang kalian dapat akses dari QR yang nanti akan saya sediakan, yang biasa kalian lihat di sebelah sini. Oke, muncul ya. Oke, thank you Pak Editor. Kalian bisa akses ke pembahasan serta transkrip video ini dan juga penjelasan tambahan serta perbandingannya dengan saya dalam e-modul yang saya sediakan di sini. Oke, jangan putus asa, tetap belajar, dan sampai ketemu di video selanjutnya. 再见，谢谢大家。Learn Mandarin with Jay， 太出门很容易。Come on, come on， 跟我一起进步，一起学习。